Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dengan judul Atom. Dengan anggota yang pertama Muhammad Ilham dengan nomor BP 2010921001. Yang kedua Nabila Khairunisa dengan nomor BP 2010921009. Yang ketiga Firman Sandi dengan nomor BP 1810923020. Yang keempat Iqbar Abinaik dengan nomor BP 2010921003. Yang kelima, Irfan Adha dengan nomor BP 201010922013. Seterusnya, Muhammad Sultan Hanif dengan nomor BP 201010923011. Dan selanjutnya, Kalista Fierna Alicia dengan nomor BP 201010923009. Dengan materi yang pertama, perkembangan atom Dalton, yang akan dibacakan oleh Irfan Adha. Baiklah, saya Irfan Adha akan menerangkan tentang perkembangan model atom. Yang pertama ada atom Dalton yang ditemukan oleh John Dalton. Menurutnya atom adalah satuan terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi. Dan juga menurutnya atom itu berbentuk bola pejal yang tidak bermuatan. Dan menurutnya juga unsur kimia berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda pula. Kekurangan dari atom Dalton ini tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal yang dapat mengantarkan listrik. Lanjut. Selanjutnya, teori atom Thomson. Ditemukan oleh Joseph John Thomson. Menurutnya, atom itu seperti roti yang bermuatan positif yang ditaburi oleh kismis yang bermuatan negatif. Menurutnya juga jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. Hal itu dibuktikannya pada percobaan sinar katoda. Kekurangan pada atom Thomson ini, Thomson tidak bisa menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Selanjutnya, model atom Rutherford yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford. Menurutnya, atom itu memiliki inti yang disebut proton yang bermuatan positif dan elektron yang mengelilinginya dan memiliki lintasan. Dan menurutnya juga, di antara proton dan elektron ada ruang hampa. Ini dibuktikannya dengan percobaan logam dengan sinar alfa. Pada model atom Rutherford ini mempunyai kekurangan juga, bahwa Rutherford tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom dan tidak dapat menjelaskan terjadinya spektrum garis pada atom hidrogen. Lanjut. Model atom Bohr. Model atom Bohr dicetuskan oleh Niels Bohr dan Ernest Rutherford. Menurut mereka, atom ini terdiri dari inti atom yang terdiri atas inti atom yang berisi neutron yang bersifat netral dan proton yang bersifat positif dan dikelilingi oleh elektron yang negatif yang berputar di orbitnya dengan tingkatan energi tertentu. Orbital tersebut dikenal dengan kulit atom juga. Menurutnya, elektron dapat berpindah dengan cara menyerap atau melepaskan energi. Semakin jauh lintasan orbit, maka semakin tinggi energi yang dibutuhkan. Pada teori atom Bohr ini juga mempunyai kekurangan. Bohr tidak bisa menjelaskan bahwa teori pada atom Bohr ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit. Selain itu, model atom Bohr juga tidak menjelaskan efek Zeeman, yang mana ketika garis spektrum terbagi karena adanya medan magnet. Sekian dari saya.
Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Irfan. Materi selanjutnya yaitu identitas atom yang akan dibacakan oleh Iqbar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang identitas atom. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya atom adalah partikel terkecil penyusun suatu materi. Di atom sendiri terdapat ada tiga inti, yaitu ada elektron, ada proton, dan ada neutron. Yang pertama adalah elektron. Elektron adalah muatan negatif di dalam atom. Sejarah ditemukannya elektron pada tahun 1838, Michael Faraday mengemukakan bahwasanya atom mempunyai muatan listrik. Pada tahun 1858, Heinrich Geissler dan Julius Placer melakukan suatu percobaan dengan menggunakan dua plat logam, yaitu ada positif atau yang disebut dengan anoda, dan yang negatif disebut dengan katoda. Ini diletakkan pada ruang hampa dan diberi tegangan yang tinggi, dan pada saat inilah timbullah suatu sinar dari katoda menuju anoda. Ini yang disebut dengan sinar katoda. Pada tahun 1891, George Giestoni menamakan partikel ini dengan nama elektron yang sampai saat ini kita kenal dengan nama yang sama. Berdasarkan eksperimen tersebut, ditemukanlah massa dari suatu elektron yaitu 9,11 kali 10 pangkat minus 28 gram dengan muatan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Adapun sifat dari elektron ini, yang pertama dipancarkan oleh plat bermuatan negatif, yang kedua berjalan di garis yang lurus, yang ketiga dapat membedarkan berbagai jenis zat, yang keempat bermuatan negatif, yang kelima memiliki sifat cahaya dan sifat materi, yang keenam tidak tergantung pada jenis gas dan jenis elektroda. Lanjut. Lalu selanjutnya adalah proton. Proton adalah muatan positif yang ada di dalam atom. Sejarah singkat dari proton atau ditemukannya proton adalah tahun 1886, Eugene Goldstein membuat percobaan yang sama seperti yang dilakukan oleh J.J. Thomson, tetapi dan memberikan lubang pada katoda dan mengisi tabung dengan gas hidrogen. Dari percobaan ini, didapat sinar yang diteruskan merupakan radiasi partikel yang bermuatan positif dalam medan listrik. Inilah yang disebut dengan proton. Adapun sifat dari proton ini adalah yang pertama dibelokkan dalam medan listrik dan medan magnet. Yang kedua merupakan radiasi partikel, yang ketiga bermuatan positif, yang keempat bergantung pada jenis gas dalam tabung. Muatan dari proton ini tersendiri adalah positif 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dengan masanya 1,6726 kali 10 pangkat minus 24 gram. Lanjut. Yang ketiga adalah neutron. Neutron adalah bagian atom yang bersifat netral atau tidak bermuatan. Sejarah ditemukannya neutron, tahun 1932, James Chadwick melakukan eksperimen atau percobaan dengan menembakkan partikel alfa pada lempeng berilium. Ternyata setelah ditembakkan dan partikel tersebut, berilium memancarkan suatu partikel yang berdaya tembus besar dan tidak dipengaruhi oleh medan listrik. Hal ini membuktikan bahwa ada partikel inti yang tidak bermuatan. Yang inilah yang disebut dengan neutron. Muatan dari neutron sendiri adalah 0 dan memiliki sifat diantaranya yang pertama tidak dipengaruhi oleh arus listrik, yang kedua memiliki massa yang sama dengan proton. Sekian, terima kasih. Dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Iqbar. Materi selanjutnya yaitu simbol atom yang akan dibacakan oleh Kalista. Di sini ada X itu sama dengan lambang unsur. A sama dengan nomor massa, cara mencarinya jumlah proton ditambah jumlah neutron. Terus ada Z, itu nomor atom atau jumlah proton. Cara menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom netral adalah jumlah proton sama dengan jumlah elektron atau jumlah atom. Jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurang nomor atom. Pada atom bermuatan positif, jumlah proton sama dengan nomor atom. Jumlah elektron sama dengan nomor atom dikurang jumlah muatan. Jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurang nomor atom. Pada atom bermuatan negatif,
Jumlah proton sama dengan nomor atom. Jumlah elektron sama dengan nomor atom ditambah jumlah muatan. Jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurang nomor atom. Terima kasih kepada Kalista. Selanjutnya, materi radioaktif yang dibacakan oleh saya sendiri, Nabila Khairunisa. Radioaktif adalah zat yang tidak mempunyai isotop stabil, sehingga disebut juga radioisotop. Radioisotop adalah isotop yang tidak stabil yang memancarkan radiasi secara spontan dan terus-menerus. Zat tersebut dapat memancarkan sinar radiasi yang disebut sinar radioaktif berupa sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Yang pertama, sinar alfa. Satu, merupakan inti helium. Yang kedua, berisi simbol alfa dengan nomor atom 2 dan nomor massa 4, berarti inti helium min 4 bermuatan plus 2 elektron dan bermassa 4 SMA. Dibelokkan oleh medan magnet ke arah kutub negatif karena bermuatan positif. Yang keempat, mempunyai daya tembus paling kecil, daya jangkau 2,8 sampai dengan 8,3 cm. Yang kelima, daya ionisasi partikel alfa sangat besar, kurang lebih 100 kali daya ionisasi partikel beta dan 10.000 kali ionisasi sinar gamma. Yang keenam, kecepatan partikel bervariasi antara 1/100 hingga 1/10 kecepatan cahaya. Yang ketujuh, sinar alfa dapat dihentikan oleh selembar kertas biasa. Yang kedelapan, sinar alfa segera kehilangan energinya ketika bertabrakan dengan molekul media yang dilaluinya. Yang kedua, sinar beta, merupakan partikel yang identik dengan elektron. Yang kedua, diberi simbol 0- beta atau 0-i. Berarti partikel bermuatan negatif 1 dan bermassa sangat kecil, yaitu 5,5 kali 10⁻⁴. Yang ketiga, dibelokkan oleh medan magnet ke arah positif karena bermuatan negatif. Yang keempat, daya tembusnya lebih besar daripada sinar alfa dan beta, dapat menembus beberapa sentimeter dalam medium udara. Yang kelima, daya ionisasi di udara 1/100 dari partikel alfa. Yang keenam, kecepatan partikel beta berkisar antara 1/100 hingga 99/100 kecepatan cahaya. Yang ketujuh, sinar beta paling energetik, dapat menempuh sampai 30 cm dalam udara kering dan dapat menembus kulit. Yang terakhir, sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang pendek. Sinar gamma memiliki sifat-sifat yang pertama tidak bermuatan listrik sehingga tidak mempengaruhi medan listrik. Yang kedua, daya tembusnya lebih besar dari alfa dan beta. Yang ketiga, daya ionisasi lebih kecil dari alfa dan beta. Sedangkan yang terakhir, radiasi elektromagnetik berenergi tinggi dan tidak bermassa. Selanjutnya, model atom Born yang akan dibacakan oleh Firman Sandi. Spektrum hidrogen adalah spektrum panjang gelombang yang kontinu, yang tersusun dari sebuah inti dan sebuah elektron, atau hidrogen. Spektrum pancar merupakan spektrum kontinu maupun spektrum garis dan radiasi yang dipancarkan oleh zat. Spektrum pancar zat dapat dihasilkan dengan cara memberi energi pada sampel materi baik dengan energi termal maupun dengan bentuk energi lainnya. Spektrum atom hidrogen dikemukakan oleh J.J. Balmer, seorang guru matematika di Swiss pada tahun 1884. Balmer menemukan pancaran cahaya tampak dari atom hidrogen. Lintasan tertentu, jika ada elektron dari luar atau tingkat yang lebih tinggi berpindah menuju ke tingkat energi lebih rendah, maka elektron itu dapat memancarkan energi yang berupa gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, ada persamaan spektrum hidrogen, di mana untuk Na sama dengan 2 dan Nb sama dengan 3, 4, dan 5, dengan lambda panjang gelombang yang dipancarkan. R sebagai konstanta Rydberg sama dengan 1,097 dikali 107 M-1. Selanjutnya, deret spektrum atom hidrogen.
Garis yang memenuhi persamaan tersebut disebut deret Balmer yang terletak pada daerah cahaya tampak. Akan tetapi tidak hanya deret Balmer saja yang ditemukan. Dalam atom hidrogen ada deret yang lainnya, yaitu deret Lyman, Paschen, Brackett, dan Pfund. Selanjutnya, ini nilai dari rumus-rumus sederhana. Deret Lyman untuk Na sama dengan 1 dan Nb sama dengan 2, 3, 4, 5, 6. Deret Balmer untuk Na sama dengan 2 dan Nb sama dengan 3, 4, 5, 6. Deret Paschen untuk Na sama dengan 3 dan Nb 4, 5, 6, 7. Deret Brackett untuk Na sama dengan 4 dan Nb 5, 6, 7, 8. Deret Pfund untuk Na sama dengan 5 dan Nb sama dengan 6, 7, 8. Berikut penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, konfigurasi elektron yang akan dibacakan oleh Sultan Hanif. Konfigurasi elektron 1. Aturan Aufbau. Aturan Aufbau merupakan salah satu aturan yang paling digunakan dalam suatu konfigurasi elektron. Aturan ini menjelaskan tentang suatu pengisian orbital atau fungsi matematika yang mengabarkan perilaku elektron yang dimulai dari tingkat energi terendah ke yang energi tertinggi. Contohnya 1S, 2S, 2P, 3S, dan seterusnya. Lanjut. 2. Aturan Hund. Aturan Hund ini dikemukakan oleh Friedrich Hund di tahun 1930. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa suatu elektron-elektron dalam orbital suatu subkulit cenderung untuk tidak berpasangan. Contohnya seperti yang berada di layar. Lanjut. 3. Aturan larangan Pauli. Bilangan kuantum 8 elektron O sama dengan E1 sama dengan N1, I sama dengan 0, M sama dengan O, S sama dengan plus setengah, E2, N1, N sama dengan 1, I sama dengan 0, M sama dengan 0, S sama dengan min setengah, E3, N sama dengan 2, I sama dengan 0, M sama dengan 0, S sama dengan plus setengah, dan begitu seterusnya. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, model atom mekanika kuantum yang akan dibacakan oleh Muhammad Ilham. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori mekanika kuantum. Jadi dalam mekanika kuantum itu, dalam subkulit atom itu memiliki tiap tingkat energi. Kulit terdiri atas satu atau beberapa subtingkat energi atau subkulit. Tiap subtingkat energi dalam subkulit terdiri dari satu atau beberapa orbital. Tiap orbital dapat ditemukan paling banyak 2 elektron. Posisi kedudukan elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti karena ukurannya sangat kecil dan sangat sulit dilihat. Kemungkinan ditemukannya elektron dalam orbital dapat ditentukan dari bilangan kuantumnya. Oke, selanjutnya. Bilangan kuantum. Kedudukan elektron dalam atom dapat diterangkan dengan persamaan fungsi gelombang Schrödinger. Penjelasan diperoleh dari 3 bilangan, yaitu pertama bilangan kuantum utama yang disimbolkan dengan N, bilangan kuantum azimut yang disimbolkan dengan I, dan bilangan kuantum magnetik yang disimbolkan dengan M. 2 elektron dalam satu orbital dibedakan dengan bilangan kuantum atau spin, disimbolkan dengan S. Oke, boleh selanjutnya. Pertama, dalam menentukan atom itu kita menentukan bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini ditentukan dengan tingkat energi elektron atau kulit. Kulit K itu biasanya pada 2 elektron, kulit L pada elektron ke-8, kulit M pada elektron ke-16, dan begitu seterusnya. Boleh dilanjutkan? Yang kedua yaitu kuantum azimut. Kuantum azimut menunjukkan subtingkat energi pada elektron subkulit. Jadi misalnya pada kulit S, pada aturan Aufbau tadi itu pertama subkulit S, maka nilai kuantum azimutnya sama dengan 0. Pada kulit P, maka kuantum azimutnya sama dengan 1. Dan D, bilangan kuantum azimutnya sama dengan 2. Dan begitu seterusnya. Lanjut. Bilangan kuantum magnetik, yaitu bilangan kuantum yang menunjukkan sifat magnetik pada suatu
suatu atom. Bilangan kuantum magnetik ditentukan oleh berdasarkan subkulit. Jika pada subkulit S, maka bilangan kuantum magnetiknya ada satu kotak, hanya berada pada nilai 0. Pada bilangan kuantum P, maka ada 3 kotak, -1, 0, dan +1. Jika pada orbital D, maka bilangan kuantum magnetiknya ada 5, yaitu pada -2, -1, 0, +1, dan +2. Dan bila pada orbital F, maka ada 7, dari -3 sampai dengan +3. Boleh lanjut. Yang terakhir, bilangan kuantum spin. Kuantum spin itu metode pengisian pada bilangan kuantum magnetik. Jika pada suatu pengisian bilangan kuantum spin dilakukan dengan satu arah, misalnya dari atas dulu, jadi dihitung, misalnya ada 7 sisa subkulit, maka dihitung pada bilangan kuantum magnetik M, maka diisi 5 ke atas dulu, 1, 2, 3, 4, 5, dan 2-nya itu dihitung dari awal lagi, tapi mengarah ke bawah. Jadi itu menentukan bilangan kuantum spin. Oke, sekian, terima kasih, dan saya serahkan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Ilham. Dan ini ada beberapa contoh soal tentang konfigurasi elektron dan bilangan kuantum, serta beberapa contoh lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 1 dengan judul atom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.